Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Waduh, Ade Armando bongkar sumber dana simpatisan Ganjar, lembaga negara ya. Tiga huruf katanya begitu. Siapa mereka begitu ya? Tiga huruf itu siapa begitu ya? Jadi artinya apa? Ade Armando ini sekarang sudah mulai memanas dengan pendukung-pendukung Pak Ganjar, walaupun Ade Armando terus terang dalam konten-konten mereka begitu kan, mendukung Pak Ganjar begitu kan. Tetapi kenapa sih masih ada sesuatu yang kemudian memanas antara mereka? Ya, inilah kepentingan-kepentingan mereka sehingga Ade Armando keluar dari Cokro TV dan sekarang mulai memanas dengan Dennis Regar begitu kan. Apakah ini yang dimainkan politik mereka begitu kan? Saya kira tidak begitu. Di satu sisi ini kan kader partai PSI begitu yang kemudian punya jargon masing-masing di situ begitu kan. Karena PSI itu sudah dijemput oleh Pak Prabowo di situ begitu. Masa ya mau dijemput mau tidak mau begitu. Siapa yang mau jemput PSI lagi? Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Kalau dana simpatisan Ganjar dibongkar oleh Ade Armando bisa saja terjadi, bisa saja saya percaya begitu. Karena Ade Armando sendiri pendukung-pendukung keras dari Pak Ganjar begitu ya. Kecuali kalau orang-orang mereka bukan pendukung Pak Ganjar tiba-tiba memberitahukan seperti itu, saya kira tidak percaya begitu. Karena ini dari relawan Pak Ganjar sendiri. Mari kita baca terlebih dahulu seperti apa begitu ya. Saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. Dulu diam-diam begitu sakit hati ya baru bongkar borok ya. Singkatannya 3 huruf. Ketika lembaga ini dekat dengan ketua partai tertentu, boleh nggak uang rakyat dipakai untuk menghabisi sebuah parpol? Jelasnya begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan begini, buzzer dan kroni-kroninya sejatinya sangat takut menghadapi kehidupan setelah Pilpres nantinya ya. Tahu rezim yang selama ini melindungi akan rontok ya dalam Pilpres di 2024. Makanya berbondong-bondong merapat ke yang mereka anggap bisa melindunginya. Wajar ya bagi para penjilat kutu loncat benalu politik, katanya begitu ya. Saya kira pandangan politik secara demokrasi sah-sah aja begitu, siapapun orangnya begitu kan. Tapi terkait dengan apa yang kemudian menjadi cikal bakal menjadi dampak kepada demokrasi kita, yaitu terkait dengan bagaimana pendadaan uang itu begitu kan. Bisa saja membeli para buzzer ya, menggaji mereka begitu kan, siapapun begitu kan. Saya kira politik Indonesia itu tidak ada yang bersih begitu kan. Inilah kalau partisan sudah masuk barisan sakit hati, katanya begitu ya. Singkong ya estet ya dan rongsokan kok lu mingkem dro. Betul juga di satu sisi begitu kan ya. Itu mangkraknya luar biasa begitu, food estate begitu kan ya. Dalam politik tidak ada kawan sejati. Itulah kejadiannya saat perkawanan hanya didasarkan pada urusan materi. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Lihat saja begitu mereka begitu ya. Yang kemudian apa begitu? Dennis Regar dengan Ade Armando mulai memanas begitu terkait dengan adanya situasi dan dukungan kepada Pak Ganjar begitu kan. Bahkan dicap sebagai orang yang pengkhianat begitu kan. Itulah politik kita. Tidak ada yang abadi. Bisa saja dalam politik itu inilah kawan, inilah lawan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu. Yang paling mencuat hari ini itu adalah bagaimana begitu kan ya relawan-relawan Pak Ganjar selama ini begitu ya terus melakukan framing kepada Pak Prabowo begitu. Dan Ade Armando juga satu sisi tidak menerima begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Waduh, Ade Armando bongkar sumber dana simpatisan Ganjar lah ya, lembaga negara 3 huruf, katanya begitu. Benarkah seperti itu? Mari kita baca begitu ya. Kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando kembali mengejutkan publik ya kali ini yang membongkar sumber dana yang membiayai mantan kelompoknya dalam Youth TV ini menuntut serangan mereka terhadap PSI. Bahkan ya ada sebelum ya telah keluar dari kelompok atau berhubungan dengan Mas Jopray ya CS ya mengatakan bahwa dirinya beberapa waktu lalu diminta untuk menghentikan kritikannya dan hal itu tak sesuai dengan prinsip sebagai politikus dan keluar dari lingkaran tersebut begitu ya. Karena mengkritik habis-habisan PDIP di situ ya Pak Ganjar di situ dan pada akhirnya apa yang terjadi? Masa begitu kan ya hal-hal seperti itu secara demokrasi kok tidak boleh begitu. Ada apa begitu kan? Bahkan kali ini politikus rupanya berang ya dengan serangan untuk PSI. Akhirnya dia membongkar sumber dana yang dipakai oleh kawan-kawan lamanya tersebut. Mengangkut mereka dibiayai lembaga negara. Mereka dibiayai oleh lembaga negara. Siapa begitu kan ya? Ini kan kok aneh begitu ini.
Kini politikus rupanya ya berang dengan serangan PSI. Akhirnya dia membongkar sumber dana yang dia pakai oleh kawan-kawan mereka begitu ya. Dana mereka Yacht TV diperoleh dari lembaga negara. Tegasnya seperti yang dilansir dari akun medsos pribadinya Ade Armando. Wah, ini kacau begitu. Kok bisa begitu kan dari lembaga negara begitu hanya membiayai seperti ini begitu. Ini kan kacau mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi ia mengatakan lembaga tersebut berinisial 3 huruf dan dekat dengan ketua partai tertentu. Ini menjadi kontroversi tersendiri mengingat kelompok ya tersebut juga merupakan simpatisan dari Ganjar Pranowo. Siapa mereka begitu kan? Kalau simpatisan Ganjar Pranowo begitu 3 huruf siapa mereka begitu kan? Banyak sekali begitu kan. Tapi 3 huruf itu susah begitu kan. Siapa begitu ya? Kecuali memang disingkat mereka begitu. Apakah dia benar dibiayai dengan negara begitu? Ini kan kacau begitu. Bukan instansi, bukan apa-apa. Peran penting kepada negara tidak ada. Kok bisa dibiayai hal seperti itu? Ini kan kacau begitu. Kalau Ade Armando bisa membongkar ini begitu kan? Ya karena dia hanya mengutip dari Twitter pribadinya bahwa dana mereka Yacht TV diperoleh dari lembaga negara. Katanya begitu ya. Bahkan ya singkatannya dari 3 huruf, kita lembaga gini dekat dengan ketua partai tertentu. Boleh nggak ya uang rakyat dipakai untuk menghabisi sebuah parpol? Itu kan logikanya salah besar begitu. Ini jangan dibiarkan hal-hal seperti ini begitu ya. Bahkan belum ada tanggapan dari Mas Joprai maupun Yacht TV terkait dengan hal-hal baik kaitannya dengan sumber dana maupun dengan implikasi dari pernyataan dari Ade Armando begitu ya. Ya belum bilang bisa membantah. Kalau dia membantah semakin ya memanas ini begitu kan. Bisa saja begitu evaluasi terkait dengan adanya relawan-relawan ini begitu kan yang dibiayai oleh negara. Wah ini kacau gimana begitu kan. Kok bisa seperti itu begitu. Ya, luar biasa kacaunya begitu ya. Padahal ya dalam hal ini menurut saya pribadi ya ada sesuatu yang kemudian ya harus dibongkar ini begitu kan. Jelas di situ begitu ya. Dan bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kecuali memang ya mereka sendiri begitu kan ketika melihat bahwa apakah ini kan Ade Armando tahu sendiri terkait dengan kondisi itu begitu kan. Saya kira ada sesuatu yang dimainkan di dalamnya begitu. Ya kita tunggu saja bagaimana. Kalau semakin ditanggapi maka semakin jadi mereka begitu ya. Ya semoga Ade Armando bisa ya membongkar ini semua karena Ade Armando yang tahu karena dia relawan ya Pak Ganjar begitu kan. Kalau orang lain mungkin tidak begitu percaya begitu karena Ade Armando sendiri yang mengatakan itu begitu kan. Untung nggak ada tanggapan. Kita tunggu saja bagaimana memanasnya mereka begitu ya terkait dengan dukungan-dukungan mereka itu sendiri begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.